Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Oktaviano. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resume pembelajaran pada hari ini. Jadi resumenya pembelajaran pada hari ini ialah saya menulis teknik program. Jadi ini adalah pengalamatan. Jadi untuk persiapan UKK nanti kita memerlukan teknik pemrograman, yaitu ada pengalamatan, memberikan alamat kepada I/O yang bertujuan tidak adanya bahwa ketika kita menggunakan alamat pada software tidak ada namanya kita tuh double alamat. Ketika terjadi double alamat pada output, maka kontak output tersebut tidak bisa digunakan karena duplikat itu di aplikasi Xprogramer itu tidak bisa. Ketika terjadinya dua output dalam satu file, itu tuh ada dua output itu tidak bisa digunakan. Jadi pentingnya kita mengetahui pengalamatan tersebut. Lalu setting parameter software hardware komponen. Nah, untuk setting parameter ini kita harus mengetahui ya bagaimana sesuatu alat itu, kita harus tahu bagaimana parameternya dalam masing-masing software dan hardware itu. Nah, kita harus mengetahui hal itu juga, atau sangat penting dalam nanti sertifikasi nanti. Lalu komunikasi data. Nah, komunikasi data kita menggunakan dua kabel, yaitu RS232 USB dan RJ45. RS232 ini tuh bertujuannya ketika adanya kabel yang dari PLC ke, contohnya ya PLC ke HMI. Nah, ini nih menggunakan kabel komunikasi RS232. Kalau nggak ada ini, maka tampilan gambar komponen itu tidak muncul di HMI nanti. Ketika kita sudah selesai memprogram, ketika tidak ada kabel itu maka tidak ada tampilannya ya di HMI tersebut. Lalu USB ini digunakan untuk ke laptop, ke PLC, yang dimana bertujuan untuk program. Apabila tidak ada kabel ini, maka tidak bisa memprogram sama sekali. Ini tidak bisa namanya work online juga, nggak bisa transfer sama sekali, tidak bisa. Dan untuk kabel RJ45 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dari laptop ke HMI. Nah, ini untuk software Easy Builder. Nah, lalu ada konsep dasar program. Nah, konsep dasar program ini ialah semua orang ini memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, jadi tidak bisa mematokkan bagaimana program yang benar, tidak bisa. Tapi kita bisa mematokkan bagaimana konsep program yang benar. Nah, jadi semua orang tuh memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami soal, dalam mengerjakan sesuatu, memiliki banyaknya ide ya dalam masing-masing orang. Nah, lalu ada dasar instruksi PLC VSD. Dan kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya si PLC dan VSD itu. Kita harus membaca manual book, kita harus membaca template-nya, kita harus mengetahui itu semuanya. Karena kalau kita tidak mengetahui ini, maka komponen itu bisa jadi meledak atau kita tidak mengerti bagaimana cara menggunakan komponen tersebut. Lalu untuk karakter software. Nah, karakter software ini juga sangat penting, yang dimana untuk kita mengetahui bagaimana sih karakternya sih. Contohnya kita di Xprogramer, kita harus tahu gimana karakter kontaknya. Nah, tujuannya pakai D10 itu tuh gimana, kayak and, or. Nah, seperti itu. Kita harus mengetahui gimana fungsi-fungsinya ya. Kita harus mengetahui hal itu juga, karena itu sangat penting. Selanjutnya ini adalah software PLC. Nah, jadi ketika kita menggunakan software PLC, maka yaitu adalah Xprogramer. Nah, jadi software PLC ini pertama kita harus mengetahui secara hardware-nya, yaitu model PLC kita gunakan nih ya CP1EN30DRA. Nah, kita menggunakan itu adalah tipe PLC yang kita gunakan. Nah, untuk pengecekan I/O-nya ini kita bisa menggunakan secara visual dan software. Nah, untuk software nanti saya akan tampilkan videonya, dan pertama saya akan menjelaskan visual. Nah, pada visual kita bisa melihat bagaimana cara manual. Kita bisa menggunakan alat ukur seperti multitester, dan visualnya lagi kita bisa melihat tombol. Contohnya kita menekan tombol. Nah, ketika kita menekan tombol, kita lihat di komponennya si hardware PLC, kita lihat adakah lampu yang hidup itu,
maka itu adalah kontak yang aktif ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tegangan VSD ATV 312. Nah, untuk tegangannya itu adalah inputnya satu pas. Nah, itu dari 220 sampai 240 volt AC. Ini untuk inputnya itu menggunakan satu pas ya. Dan untuk dayanya kita menggunakan 0,75 kW. Yaitu sama dengan 1 PK atau horsepower. Nah, terus kita menggunakan outputnya 3 pas, itu sama. Tegangannya itu yaitu 220 sampai 240 volt AC. Dan untuk konfigurasi wiring diagramnya ini ialah digunakannya untuk menyeting parameternya. Jadi kita harus mengetahui cara setting factory, cara setting set on, nah seperti itu. Atau cara setting LSP, akselerasi, deselerasi, high speednya. Kita harus mengetahui cara menggunakan settingnya si VSD ATV 312 ini. Oke, berikutnya saya akan menampilkan cara mengecek I/O melalui software. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat monitoring secara software. Biasanya kita melakukannya secara hardware ya, langsung dari barangnya. Dan kali ini saya akan melakukan secara softwarenya, yang dimana tujuannya ini user tidak perlu ribet gitu, nggak perlu mencari kabel atau tidak perlu menggunakan multimeter untuk melihat di mana kabel atau alamat pada sebuah input output itu di mana letaknya. Jadi kita bisa melihat itu dari sini saja. Nah, di sini untuk alamatnya si input, maka kita menekan start address ini adalah 0. Nah, untuk kita memerlukannya si output kita 100 ya, karena alamatnya itu 100. Nah, di sini harusnya nilainya itu ialah 0 atau 1. Nah, kita tekan biner tadi ya, di sini 2 ini adalah biner untuk melihatnya. Nah, sebenarnya untuk mematikan kontak itu bisa menekan force on atau force off untuk menghidupkan dan mematikannya. Nah, jadi ntar kalau misalnya ada barangnya, ini kan saya nggak punya barang untuk disimulasikan, jadi saya mendemonstrasikannya melalui simulasi. Nah, jadi cara itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya ya. Di sini ada alamatnya, CIO nya berapa, ntar ketahuan di sini. Nah, kalau misalnya nilai 1 maka kontaknya itu aktif, kalau misalnya nilai 0 maka kontak itu mati. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya kali ini, bagaimana cara memonitoring secara software ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan dari resume pembelajaran pada hari ini. Mungkin apabila salah kata atau kekilafan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.